Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di webpotus.com. Oke teman, kali ini saya akan kembali sharing kepada teman-teman semuanya mengenai bagaimana sih caranya untuk mengedit video menggunakan aplikasi Camtasia Studio ya. Namun sebelum saya praktek atau sebelum saya mencontohkan kepada teman-teman semuanya, silakan teman-teman terlebih dahulu siapkan catatannya ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus teman-teman catat agar teman-teman bisa ingat dan tidak lupa ya, intinya tidak lupa lah intinya kayak gitu. Oke, poin penting apa saja sih yang harus teman-teman perhatikan dalam mengedit video menggunakan Camtasia Studio atau menggunakan software yang lain? Yang pertama, kalau teman-teman ingin mengedit video orang lain kemudian ingin mereuploadnya, maka poin penting yang harus teman-teman edit adalah pada bagian audionya ya. Mengenai bagaimana cara pengeditannya nanti saya akan langsung praktekkan ya. Terus yang kedua yang harus teman-teman edit adalah pada bagian image-nya. Biasanya di sini image yang kita setting adalah bisa dengan memperbesar atau memperkecil ataupun mengkombinasikan dengan gambar-gambar yang lain. Oke. Terus poin yang ketiga adalah silakan teman-teman bisa menambahkan frame ya. Bisa menambahkan frame pada video yang kita edit. Poin yang keempat, usahakan agar lebih terjamin, maksudnya agar lebih terhindar dari resiko CC atau copyright. CR ya, copyright dari YouTube. Silakan teman-teman ambil video yang sudah memiliki izin pengeditan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah video yang berlisensi Creative Commons ya. Ya, mengenai cara membacanya terserah teman-teman lah. Kalau saya sih lebih senangnya Creative Commons gitu ya. Commons. Oke. Sorry. Kemudian teman-teman juga silakan tambahkan efek blur pada video tersebut. Kenapa? Karena ini bisa jadi merupakan salah satu hal yang bisa membuat video teman-teman lolos dari CR atau copyright ya. Untuk poin yang lainnya nanti kita susul pada video berikutnya. Namun sementara ini hanya 5 poin yang teman-teman silakan edit pada video yang ingin teman-teman upload ya. Oke, baik, kita langsung mulai praktek saja teman-teman. Silakan teman-teman terlebih dahulu masukkan video yang ingin teman-teman edit ke dalam aplikasi Camtasia Studio-nya ya. Kita cari video yang akan saya edit kali ini adalah video musik teman-teman. Saya sudah downloadnya sih ya di sini nih kalau nggak salah ya, video musik. Nah ini Tumhito He Kya. Saya sih suka India teman-teman. Oke. Namun mungkin untuk untuk tutorial ini atau tips ini tidak semua orang bisa berhasil. Kenapa? Karena bisa dikatakan cocok-cocokan, atau bisa dikatakan yang namanya orang meskipun triknya sama mungkin ada salah satu yang membedakan, baik itu dalam segi pengeditan, dalam segi kerapihan dan lain sebagainya ya. Jadi makanya tidak sedikit dari mereka yang menggunakan cara yang sama tapi memperoleh hasil yang berbeda ya. Yang satu berhasil, yang satu tidak berhasil, dan itu adalah merupakan salah satu tantangan yang harus kita pecahkan bersama-sama ya. Oleh karena itu, kalau misalkan nanti teman-teman mengalami kegagalan atau tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang teman-teman harapkan, silakan teman-teman terus dan terus mencoba sampai trik ini bisa berhasil ya. Karena yang namanya usaha itu tidak ada yang mudah teman-teman. Oke, semuanya perlu proses. Oke, itu mungkin sedikit ya bincang-bincang saja ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini videonya sudah saya masukkan. Kemudian mari kita masukkan ke timeline ya. Dengan cara klik kanan kemudian pilih add to timeline. Oke. Kita tunggu teman-teman. Ini agak lambat karena kebetulan saat ini saya sedang rendering video yang akan saya upload kembali ke YouTube ya. Namun video yang saya render ini bukan video
ciplakan, bukan video reupload teman-teman. Ini video original. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Silahkan tentukan dimensinya ya. Untuk YouTube saya sarankan untuk menggunakan dimensi 1280 x 720 ya. Kemudian klik OK. Oke. Tunggu sebentar. Agak lama teman-teman. Wih, malah ngehang lagi. Oke, bisa teman-teman lihat di sini banyak aplikasi yang saya buka, makanya ini agak sedikit lambat ya teman-teman. Oke, udah. Nah, tadi tips yang pertama adalah dengan cara mengedit video. Namun kali ini saya tidak akan mengedit videonya dulu. Saya akan coba mengedit pada bagian image-nya ya. Silakan teman-teman bisa pisahkan terlebih dahulu antara video dengan audionya dengan cara klik kanan pada track 1 sini ya. Kemudian pilih pada bagian separasi video and audio ya. Oke, kita klik dan sekarang antara video dengan audio sudah terpisah teman-teman. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Silakan teman-teman bisa geser untuk audionya ke atas ya. Oke, kita geser dulu. Kemudian silakan teman-teman copy untuk videonya ya, bukan audionya. Tekan duplikat atau copy untuk videonya dan paste ya, paste. Oke, ini sudah ada. Terus untuk video yang pertama silakan teman-teman turunkan ya. Untuk video yang kedua boleh di track 4 nggak apa-apa ya. Terus untuk video di track 1 silakan teman-teman perbesar ya. Teman-teman perbesar dengan menekan tombol shift pada keyboard ya. Oke, sudah cukup. Kemudian silakan untuk video yang ada pada track 4 bisa diperbesar namun tidak full ya. Cukup segini saja teman-teman. Oke, sudah jelas kan? Kemudian apa yang harus teman-teman lakukan? Silakan teman-teman bisa menambahkan efek blur pada video ini ya. Caranya gimana adalah dengan klik pada call out di sini, kemudian klik pada segitiganya dan teman-teman pilih pada bagian blur. Oke, efek blur sudah muncul teman-teman. Silakan teman-teman bisa lihat pada track 5 sini udah ada blur. Silakan sesuaikan dengan durasi video teman-teman ya. Sorry, durasi kita tunggu. Nah, ini karena durasinya kurang lebih 3 menitan ya. Oke, untuk fade in sama fade out nya silakan teman-teman setting di 0 second ya. Kemudian silakan teman-teman perbesar dengan menekan Ctrl Shift apa-apa. Oke, sudah terlihat blur. Kemudian silakan teman-teman efek blur ini pindahkan ke track 2 ya. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa video pada track 1 tertutup oleh blur dan yang bagian depan sangat jelas sekali kan. Oke, ini sudah kita lewati beberapa step atau beberapa poin. Yang pertama, image sudah kita perbesar. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian audionya ya. Audionya di bagian track 3 sini teman-teman bisa memperkecilnya ya dengan cara klik audio ya, bisa langsung klik di sini. Oke, di sini atau bisa menggunakan volume down sama volume up ya. Namun di sini kita volume down itu secara acak ya. Misalkan pada menit berapa ini? Menit ke-43 kita volume down atau kita turunkan volumenya 1. Cari tadi. Ini ya. Gini dulu kita blok dulu ya. Jadi awalnya kan teman-teman bisa lihat ada hijau sama ada merah. Nah, yang hijau sini teman-teman geser sampai misalkan berapa detik sih yang volumenya itu ingin dikecilkan kan, misalkan dari
detik 25 ya, sampai detik berapa ini, sampai detik 44 misalkan kecil. Misalkan teman-teman klik volume down. Oke, bisa teman-teman lihat volumenya sekarang. Volumenya sekarang sudah berubah teman-teman ya. Kita geser lagi. Nah, oke, kita perbesar teman-teman. Bisa teman-teman lihat perubahannya di sini. Pada bagian menit 24 sampai menit ke-39 kurang lebih, volumenya diperkecil. Paham ya? Oke. Di bagian sini misalkan agak diperkecil lagi, misalkan 2 kali. Terus pada bagian selanjutnya silakan teman-teman bisa perkecil lagi, atau bisa menaikkannya 1 kali atau 2 kali boleh. Pada volume selanjutnya silakan teman-teman bisa langsung ya. Oke, cukup. Teman-teman lihat perubahannya di sini, ada volume down, ada volume down, ada volume up, ada volume down juga ya. Itu adalah pengeditan secara acak teman-teman. Oke, kita anggap untuk audionya sendiri teman-teman sudah paham bagaimana cara pengeditannya ya. Kemudian mari kita tambahkan frame ya. Frame itu bisa apa saja, bebas ya, mau TV atau mau apa kek, terserah teman-teman ya. Untuk framenya saya biasanya sih ngambil dari internet ya, dari juga banyak, ada yang tampilannya kayak televisi, ada apalah gitu kan, itu sesuai dengan selera teman-teman ya. Kalau nggak salah dulu saya pernah download teman-teman, takutnya sudah saya hapus. Dan kita cari ada gak ya frame-nya, harusnya sih ada teman-teman. Tunggu. Wow, 1, 2 nggak ada ya. Udah saya hapus kayaknya teman-teman. Oke, sebagai contoh saja saya akan memasukkan frame-nya itu, misalkan apa ya, di sini di action ada gaya frame ini. Saya cari dulu, takutnya di sini teman-teman. Cari dulu. Nggak ada teman-teman. Oh, ini nih di Blazor ada nih teman-teman. Hai, ketemu juga ya akhirnya ini. Oke, kita cari frame-nya. Saya dulu pernah mendownload frame yang berbentuk handphone ya, Android. Kita lihat. Banyak banget sih ini gambar. Mana gambar frame. Ayo dong. Sabar ya teman-teman, kita cari dulu. Oke, ini nih kita temukan nih frame-nya nih. Atau saya bagusan yang ini sih. Ini ada, pengen yang agak jernih kayaknya nih. Oke, kita masukkan lagi ke timeline ya. Terus silakan teman-teman perbesar sampai sesuai dengan durasinya tentunya ya. Oke, frame-nya sudah. Kemudian ini frame ini silakan teman-teman tempatkan posisinya di bagian paling di bagian belakang video kedua nih kayaknya nih. Oke, berarti ini harus naik ke atas. Ini masuk sini, yes. Kemudian bisa kita perkecil. Tapi kalau gini sih agak jelek ya teman-teman, maksudnya karena sebenarnya teman-teman untuk frame sama efek blur itu teman-teman silahkan pilih salah satunya ya. Maksudnya kenapa? Kalau misalkan teman-teman ingin memakai efek blur, silahkan untuk frame-nya sendiri nggak apa-apa kalau nggak ditambahkan ya. Kalau misalkan untuk blurnya tidak, silahkan teman-teman bisa menggantinya dengan frame. Namun pada video kali ini kenapa saya memasukkan frame ini agar teman-teman bisa sedikit mempunyai gambaran mengenai gimana sih cara menambahkan frame gitu kan. Oke, ini anggap saja udah bagus ya, anggap saja bagus. Frame-nya saya kasih
Mana frame-nya ya, udah ada blur, udah ada frame, ini komplit banget. Apa dah ya, kok OT sih. Oke, kita cek udah berapa menit. Wih, sudah 15 menit teman-teman, lama juga ya, nggak apa. Silakan kita tambahkan juga untuk openingnya ya, karena ini opening ini bisa juga sebagai salah satu aspek penting yang harus kita perhatikan teman-teman. Untuk openingnya silakan teman-teman bisa memilih di bagian library ya. Library di sini ada banyak opening, saya ambil yang ini aja nih teman-teman, basic. Itu timeline ya. Oke, ini kita di awal ya teman-teman. Kita geser dulu, ini suruh masuk, baru gini ya. Yang bawahnya ngikutin saja teman-teman, nggak usah semuanya dikasih pening ya, karena cukup kan. Ini mewakili ya. Kita coba cek, kita coba apply ya. Ini jalan nggak gitu kan, takutnya nggak jalan. Oke. Cukup ya. Nah, untuk di bagian opening sini kan ada teks tuh, silakan teman-teman bisa mengisinya dengan pakai gitu kan. Dulu ini teksnya ada. Teksnya nggak bisa. Mana kok nggak muncul ya? Lah, teksnya brengsek. Nah, oke, double klik. Oh, sorry saya tadi keceplosan ya, kok bilang brengsek sih, nggak sopan banget. Oke, kita isi misalkan di sini musik Bollywood ya, karena kan videonya Bollywood teman-teman. Oke, cukup. Kita geser kembali ke sini ya. Di sini kayaknya belum rapi deh teman-teman. Ya, oke, ini geser juga dikit. Udah ya. Oke, kita mulai play kembali. Mana tampilannya ya? 1 2 3. Oke, teman-teman gini. Kita anggap editan ini selesai ya teman-teman. Terus untuk menyimpannya gimana? Oh iya, sorry, kok lupa kok bakal nyimpen ya. Tadi untuk poin pertama gambarnya sudah, oke, audionya juga sudah, untuk penambahan efek blur sudah, frame sudah, ya apalagi ya, saya lupa lagi, openingnya sudah kan. Oke, ini mungkin cukup dulu tutorial saya kali ini teman-teman ya. Silakan teman-teman praktek terlebih dahulu, berbanyak praktek, jangan takut gagal. Oke, untuk trik ini semoga saja bisa cocok dengan teman-teman dan bisa berguna dan bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan banyak dolar. Oke, namun pesan saya, silakan teman-teman edit video yang tidak apa ya, atau yang baik-baik lah ya. Jangan video-video yang jelek-jelek teman-teman edit, karena percuma saja teman-teman mendapatkan banyak dolar tapi dengan jalan yang tidak halal. Oke, itu sedikit pesan dari saya. Sebelum saya menutup video kali ini, silakan teman-teman bisa share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mengetahui tips dan triknya, agar mereka ikut mempraktekkan dan ikut merasakan training error ataukah berhasil ataukah gimana ya. Dan yang pasti mereka akan sangat berterima kasih kepada teman-teman di saat mereka mendapatkan hasil dari apa yang teman-teman bagikan. Oke, jika ada pertanyaan yang belum atau yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa mengajukannya pada kolom komentar yang tersedia ya. Dan silakan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya agar teman-teman bisa mendapatkan update video yang saya upload setiap harinya ya. Baiklah, sampai sini tutorial saya kali ini. Salam sukses selalu dari saya Imran di wpotus.com.